Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini saya mau membagi tips dari ombyokan ke sampai berbunyi. Pertama, tips memilih perenjak kelawu hasil ombyokan. Beli di pasar oke, beli dari teman oke, beli dari hasil pikat orang lagi mikat dibeli juga gak apa-apa. Intinya tips beli perenjak kelawu, perenjak kepala merah, satu ekor harus jadi satu, bukan seperti kipas. Nah, seperti ini, guys. Yang kedua, kepala tidak luka, intinya tidak luka. Dan yang ketiga, burung yang sehat. Itu yang tips bagi yang mau beli perenjak kelawu dari ombyokan. Cara ngerawatnya dari ombyokan sampai bunyi itu butuh proses awal sampai akhir. Tidak ada yang instan. Yang instan hanya mie instan. Mulai dari pakan, air, bisa juga vitamin. Oke, kita tahap pertama. Hasil dari ombyokan atau dari hutan kita rawat. Pertama, ambil sangkar yang paling kecil seperti ini, guys, paling kecil. Supaya apa? Jadi ruang geraknya tidak, ya, ruang geraknya terbatas. Kenapa? Burung yang taruh di sangkar besar itu sering lompat-lompat. Jadi terus lompat-lompat, akhirnya ya gelabakan atau giras. Yang kedua, ketika Anda beli perenjak kelawu, langsung taruh di sangkar ini atau sangkar kecil yang sampean beli. Itu perhatikan dulu burung mau makan atau tidak. Biasanya kalau hasil pikat itu tidak mau makan, ada yang mau makan karena stres. Jadi untuk perhatikan burung yang pertama kali beli, langsung taruh di sangkar, itu perhatikan burungnya. Caranya gini, awal kita beli, taruh di sangkar yang Anda sampean beli, yang kecil, taruh di tempat yang sunyi. Perhatikan dari jauh, mau makan atau tidak, kita lihat dari jarak jauh. Jika mau makan, biarkan saja di sana dulu sampai dia beradaptasi dengan sangkar yang baru. Yang kedua, setelah beradaptasi dengan sangkar, kita perlahan-lahan taruh di dekat keramaian. Jangan sampai dimandikan, dilarang burung disemprot, mandi semprot atau spray. Jangan. Itu mengakibatkan burung jadi gelabakan, stres. Nah, dan juga dilarang untuk terapi lapar biar jinak. Tidak. Setelah itu kita taruh perlahan-lahan ke tempat yang ramai. Dari menggantung yang lebih tinggi ke tempat perlahan-lahan menggantung ke, ya, gantungkan sangkar yang
lebih rendah, tambah rendah, sekiranya tidak terlalu tinggi. Jika perenjak ini digantung di tempat yang lebih tinggi, itu mengakibatkan efeknya sering gelabakan. Nah, setelah itu kita tahap berikutnya kasih menu ulat kandang. Yang wajib ada itu air minum, ulat kandang. Proses penjinaan itu dari sangkar kita pindah ke proses penjinakan. Dari pertama beli sangkar yang kecil, taruh tempat yang sunyi biar supaya mau makan burung. Yang ketiga, proses penjinakan. Proses penjinakan ini begini teman, burung kita sering taruh di lantai, tapi dengan syarat harus diawasi. Kenapa? Takutnya ada kucing lewat, disambar, tambah stres. Pertama kita taruh di bawah, memang gelabakan, luka, kepalanya luka, yaitu butuh proses kawan. Sama tadi prosesnya taruh di sangkar itu berminggu-minggu, tidak ada yang spontan, yang instan, tidak ada. Kita harus bertahap, melalui tahapan-tahapan. Setelah kita taruh di bawah, perhatikan dari hari pertama sampai minggu depan sampai seterusnya, keadaan burung ini jinak. Setelah penjinakan sukses, sudah berhasil kayak gini, jinak, kita proses selanjutnya, proses bunyi, mental. Mental ini dalam perenjak kelau, satu rumah harus punya satu burung. Kenapa? Jika punya kelau 2 atau 3 ekor yang pertama kita rawat sudah gacor, nah, yang baru dirawat, ketika yang lama bunyi ini bakal takut pasti. Maka dari itu kita pisah dari yang gacor sama yang baru dirawat. Gampang, kita yang gacor taruh di tempat belakang rumah atau nitip ke tetangga biar tidak kedengeran bunyinya. Sekarang setelah proses penjinakan, selanjutnya proses ke penggacoran, yaitu harus satu rumah ada satu ekor. Biarkan perenjak kelau ini bunyi dengan sendirinya dulu. Kita rawat, kasih ulat kandang, air, standby air sama ulat kandang wajib harus ada. Biarkan dulu, taruh di teras atau ruang tamu, gantung jangan tinggi-tinggi, biar jinak. Kalau terlalu tinggi, sifat agresifnya kembali. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi, maksimal itu 2 meter dari tanah. Sekiranya tidak terancam sama binatang buas seperti kucing, ular, terhindar dari itu. Dan sering taruh di tempat keramaian, tambah jinak.
proses penggacoran, biarkan bunyi dengan sendirinya dulu, rajin bunyi. Kalau sudah rajin bunyi, itu sudah birahinya keluar. Burung bunyi ini birahinya sudah keluar. Nah, terus rawat dengan baik seperti biasa, rutinitas, kasih pakan, kasih tiap hari. Proses penggacoran kita awali dengan cara rutin memberi ulat kandang. Ulat kandang itu wajib ada. Jangan pernah kasih ulat Hongkong yang besar-besar itu, Pak. Ulat Hongkong itu bisa efeknya bisa senut, mata jadi senut. Oke, biarkan dulu bunyi dengan sendirinya, biar mengasah mental. Ya itu tadi, taruh di depan rumah, jangan tinggi-tinggi, biarkan burung ini terbiasa dengan lalu lalang orang lewat. Ketika burung ini sudah mulai bunyi rajin bunyilah di depan rumah, rajin bunyi, itu sudah mulai proses penggacoran. Tidak usah pakai kroto, tidak usah pakai obat-obatan, cukup ulat kandang. Kroto seminggu sekali, jangan banyak-banyak, cukup sesendok teh, sedikit banget. Kenapa? Efeknya besar. Kalau kroto itu efeknya besar bagi kelau. Perenjak kelau ini kalau sering dikasih kroto akan timbul birahinya tinggi, jadi mental tarungnya ngurangi. Jadi saya sarankan kasih 1 minggu sekali, itu pun sesendok teh, jangan banyak-banyak. Proses penggacoran ini kita mulai dari pagi dulu. Pagi jangan disemprot, biarkan burung ini mandi sendiri. Dengan cara apa? Kita kasih tempat pakan atau tempat minum yang besar, kasih full airnya, kasih full, maka burung ini akan mandi sendirinya. Air itu bersih, pagi, siang, sore diganti dengan sampean sering mandi. Karena apa? Burung ini suka air yang bersih, lalu mandi sendiri, dilarang mandi. Kalau sudah gacor, mental baja, nggak apa-apa, terserah, spray, disemprot spray, tapi lebih baik kita pakai mandi cepu. Burung ini akan gacor, mentalnya keluar setelah burung ini kerasan dengan tempat barunya, di mana tempat sangkar yang baru, suasana tempat yang baru. Jangan dipindah-pindah dulu. Kita taruh di bawah pohon, ya terus di bawah pohon. Tapi kalau di bawah pohon, takutnya ada perenjak liar tarung sama perenjak yang sampean pelihara dari ombyokan, maka mentalnya akan takut. Kenapa? Burung ini mentalnya kalau baru beli dari ombyokan itu mentalnya belum maksimal. Jadi sarankan taruh di dekat kamar mandi. Terapinya di kamar mandi dengan jatuhnya air
di kamar mandi itu terapi buat burung ini, burung perenjak kelabu, terapi buat penggacoran. Setelah mulai bunyi, mulai gacor, kita track atau gandeng dengan burung yang muda, jangan yang lebih tua. Kita track dengan yang muda dulu. Sebelumnya jangan digoda pakai kaca atau dimasterai pakai HP, tidak usah. Biarkan burung ini bunyi sendirinya. Proses penggacoran atau proses menata mental itu bukan seperti itu. Kita loss, tidak usah kasih kaca atau kasih masteran, tidak usah. Biarkan bunyi sendiri. Setelah bunyi sendiri, sering bunyi, terus sudah mulai bunyi terus. Kalau ada burung dari liar, dari luar jauh kedengeran lalu disauti sama ini, kita coba track pakai atau digandeng pakai perenjak kelawu yang lebih muda. Beli di pasar-pasar ada yang jantan. Kita track di dekatnya, jangan terlalu dekat dulu. Jika perenjak kelawu ini nyaut, maka mentalnya sudah ada. Jika sudah mentalnya sudah pulih, di track dengan perenjak kelawu muda sudah mulai narung, kita ajak jalan-jalan ke belakang rumah dulu, taruh di bawah pohon, jangan terlalu tinggi, 1,5 meter dari tanah, gantung dulu. Kita asah dari sana dulu. Jika perenjak ini sudah mulai bunyi di belakang rumah, sudah terasa mentalnya sudah ada. Ketika ini sudah bunyi, perenjak liar pasti datang. Nah, hati-hati dengan kedatangan perenjak liar. Biarkan bunyi dulu. Setelah perenjak liar mau mendekat, kita ambil burungnya. Soalnya mentalnya lebih kuat dari yang liar, daripada yang disangkar. Soalnya masih proses. Kita rutin dulu perawatannya. Jangan sampai kosong ulat kandang. Ulat kandang harus hidup. Jangan kasih yang ada yang mati, ada yang enggak, tidak usah. Harus tiap hari diganti ulat kandangnya. Kebersihan wajib dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Biar burung ini sering kontak dengan pemilik. Nah, ketika didekati sang pemilik, dia tidak akan gelabakan seperti yang liar seperti ini. Ini kan sudah sering kontak langsung dengan saya. Ketika sudah mulai gacor, mental sudah ada, pancing dengan kaca. Ini burung saya taruh kaca di bawahnya, mentalnya sudah terasa, sudah mulai berani. Jadi burung ini cara menggacornya gampang. Dari perawatan pertama, kalau beli dari Om Biokan, pertama kita beli sangkar dulu yang lebih kecil, taruh di tempat yang sunyi. Yang kedua,
Yang ketiga, proses penjinakan. Proses penjinakan seperti tadi, sering taruh di bawah, sering dibawa kemana-mana. Dan yang ketiga, yang keempat, dibawa ke belakang rumah untuk mengasah mental. Kalau burung tidak rajin bunyi, jangan sekali-sekali sampean bawa ke belakang atau dikasih kaca atau di masteri pakai HP. Jangan, karena itu bikin fatal ke mentalnya. Biarkan saja dulu, taruh sambil bunyi, rajin bunyi. Berapa lama prosesnya dari ombyokan dari Proses ombyokan ke gacor, proses ombyokan ke gacor itu sangat lama, Pak. Sangatlah lama. lamanya berapa minggu? Proses itu butuh waktu minimal 3 bulan kalau dari proses ombyokan. Kalau prosesnya dari pelihara dari kecil, itu bisa jadi 4-6 bulan, lama. Kalau masih anakan, memang mentalnya sudah ada. Kalau masih dari loloh, sudah ada. Cuman kembali dari cara perawatannya. Jika perawatannya salah, tambah lama kita prosesnya bikin gacor. Jadi untuk proses penggacorannya seperti itu. Mulai pertama kita beli sangkar kecil, taruh di tempat yang sunyi dulu. Kira-kira itu butuh proses dari sangkar yang baru sama proses taruh di tempat yang sunyi biar supaya mau makan, itu kira-kira 1 bulanan. Paling lambat itu 1 bulan, paling sedikit itu 2,5 minggu itu. Setelah itu proses penjinakan. Proses penjinakan ini agak lama. Proses penjinakan ini agak lama karena prosesnya harus telaten tiap hari. Sering ditaruh di bawah teras dengan cara diawasi biar tidak dimangsa kucing atau ular. Dan yang keempat, setelah rajin bunyi dan sering-sering bunyi, itu kita coba dulu taruh di belakang rumah. Jika sudah mulai saut-sautan dengan yang burung liar, berarti itu sudah mentalnya sudah mulai ada. Tapi dengan catatan ya Pak, kalau dibawa ke belakang rumah pertama kali atau di kebun, jangan sampai burung liar mendekat, karena bisa mengakibatkan fatal pada mental burung. Kita jaga burung ini mulai gacor, rawatan jangan diubah, jangan kasih fur. Burung ini kasih fur, jangan harap minta bunyi. Burung ini kalau dikasih ulat kandang, rajin bunyi, mental sudah ada.
Kalau sudah mulai ada, kita coba masterin. Master pakai HP. Dengan pertama pakai bunyi burung cewek betina. Apakah mau? Kalau mau bunyi itu sudah mentalnya sudah ada. Dan jangan sering-sering dimasterin, dikacai. Kalau sudah dimasterin nyaut, mentalnya sudah ada. Tapi jangan sering-sering dimasterin cewek. Sesekali kasih masteran cowok. Bunyi jantan, perenjak jantan. Kalau sudah bunyi, ini mentalnya sudah bagus. Nah, dan kalau mau dibawa ke belakang rumah atau ke kebun, kita pakai pulut atau perekat. Kenapa? Biar burung di kebun, biar burung yang di kebun tidak langsung menyambar ke burung ini. Jadi mentalnya terjaga. Ini saya pakai kaca. Kalau pakai kaca gini, mentalnya sudah ada, sudah mulai berani. Jadi proses penggacoran dari ombyokan penggacoran itu minimal 3 bulan. Ada yang lebih cepat, tergantung burung. Tapi ingat, kalau beli ombyokan, ya tadi, ekor harus jadi satu. Jangan seperti kipas. Jangan beli ekor yang seperti kipas. Belilah yang runcing, jadi ngumpul jadi satu. Dan yang kedua, burungnya agak jinak. Dan yang ketiga, bulunya mulus. Oke kawan-kawan, itulah proses dari ombyokan ke gacor. Jangan lupa kawan-kawan like dan subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya biar tahu video-video berikutnya. Kalau yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah, biar nanti saya jawab di video-video berikutnya. Jangan lupa lonceng dan like, subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.